Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sahra siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi dzawil ashabil kiram, amma ba'd. Sahabat pemirsa Tribun Batam yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk melakukan ibadah puasa sebagaimana puasa yang telah diwajibkan oleh Allah terhadap umat-umat sebelum kalian. Puasa ini jika dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah, tegaskan la'allakum tattaqun, pasti kalian tergolong orang yang bertakwa. Di ayat lain Allah tegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Sahabat pemirsa Tribun Batam yang dirahmati oleh Allah, agar puasa kita membentuk pribadi yang betul-betul bertakwa kepada Allah, tentunya harus sesuai dengan tuntunan. Tuntunan yang dimaksudkan tentunya tuntunan yang disampaikan oleh para ulama, ahli fikih dan ahli tasawuf. Yang pertama terkait dengan syarat wajib tuntunannya. Artinya tidak semua orang berkewajiban melakukan ibadah puasa. Siapa yang wajib melakukan ibadah puasa? Yang pertama adalah mereka jelas seorang muslim, mukmin. Sesuai dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu. Oleh karena itu, andaikan ada di antara sahabat kita yang ketepatan dia tidak beragama Islam, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengingatkan. Yang kedua adalah mukallaf. Artinya yang bersangkutan sudah sampai pada usia baligh. Oleh karena itu, andaikan ada anak yang belum sampai pada usia baligh, maka tidak wajib bagi mereka melakukan ibadah puasa. Namun toh demikian bukan berarti kita melakukan pembiaran, oh tidak. Ketika mereka sudah berusia 7 tahun, selaku orang tua kita berkewajiban untuk mengedukasi, mengajarkan kepada mereka tentang pentingnya ibadah puasa. Dan tidak sekedar balik, juga berakal. Oleh karena itu, kalau ketepatan ada di antara keluarga kita yang sudah lanjut usia dan akalnya sudah tidak lagi berfungsi atau bahasanya pikun katakanlah, maka kita tidak perlu memaksakan mereka untuk melakukan ibadah puasa. Bahkan itu jadikan momentum untuk bakti kita kepada mereka. Itu. Kemudian yang keempat, wajib melakukan puasa kalau memang mampu. Mampu baik dilihat dari sisi syar'i, dalam arti dia tidak sedang haid ataupun sedang nifas. Ya, kalau sedang haid dan nifas maka dia tidak wajib puasa. Bahkan andaikan memaksakan diri juga tidak sah. Namun ketika dia dalam kondisi junub, mohon maaf, malam dia melakukan hubungan suami istri, ketepatan belum mandi tapi bangunnya agak kesiangan setelah subuh, maka puasanya tetap dianggap sah asalkan memenuhi kriteria. Ya. Jadi dalam arti dia tergolong orang yang mampu. Ya. Kemudian yang bersangkutan adalah orang yang sehat. Kalau ketepatan dia sedang sakit, maka dia tidak berkewajiban melakukan ibadah puasa. Dan yang terakhir, dia wajib melakukan berpuasa kalau memang dia bermukim. Kalau dia tidak sedang bermukim, dia sedang safar, dia pulang kampung pada hari itu, asalkan jarak tempuhnya mencapai 83 km, maka dia tidak berkewajiban untuk melakukan ibadah puasa. Ya, dari Batam ke Pulau Jawa atau ke Medan ini semisal. Namun ketika fisiknya masih kuat, ya, maka sebaiknya ia tetap melakukan ibadah puasa. Nah, itulah syarat-syarat wajib. Ada istilah syarat sah. Orang wajib melakukan puasa andaikan melakukan bukan berarti langsung sah, tidak. Harus memenuhi persyaratan. Pertama, dia Islam.
Kalau di pertengahan puasa ternyata dia murtad, telanjur mengucapkan takdir memang kejam tak mengenal perasaan, ini semisal, maka puasanya dianggap tidak sah, batal. Ya. Yang kedua, tamyiz. Artinya dia punya nalar, mampu membedakan mana yang positif dan mana yang negatif. Anak kita usia 6 tahun secara umum sudah bisa untuk membedakan hal yang positif dan negatif. Maka andaikan dia puasa, dianggap sah. Ya. Lalu kemudian di antara sahnya adalah dia tidak sedang haid atau sedang nifas. Kalau dia sedang haid nifas, maka otomatis puasanya batal. Kemudian ada juga rukun puasa. Yang pertama, niat. Ya, niatnya harus dilakukan di malam hari. Ya, dimulai dari maghrib sampai subuh. Itu waktu niat. Ya, kita bebas. Adapun pengucapannya hanya sebatas sunnah. Diucapkan baik, tidak diucapkan juga tidak ada masalah. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, dan niat harus diperjelas. Puasa apa nih? Puasa Ramadan. Ya. Jadi kalau sudah niatkan melakukan puasa Ramadan, maka dianggap sah. Dan terakhir, rukunnya adalah menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa, baik makan, minum ataupun yang lainnya, yang insya Allah akan dibahas di lain kesempatan insya Allah. Sekian, mohon maaf atas segala kekhilafan. MUI Kota Batam dan Tribun Batam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.